Aku lupa sejak kapan terakhir kali aku merasa sesak, hanya karena membuka Instagram. Waktu itu malam. Aku baru selesai mandi. Rambutku masih basah waktu scroll timeline. Lalu wajah itu muncul. Foto cewek bule tersenyum. Lalu video singkat tubuhnya dievakuasi dari jurang penuh kabut. Juliana, wanita asal Brasil, hilang di Rinjani. Lalu ditemukan, sudah tak bernyawa. Beritanya dibagikan ribuan kali. Komentar netizen ramai, soal Medan, soal drone SAR, soal siapa yang salah. Tapi aku cuma bisa diam. Tanganku gemetar. Gambar jurang itu, wajah sukarelawan yang disebut-sebut bernama Agam Rinjani. Entah kenapa, detik itu, aku merasa seperti tubuhku ditarik kembali ke tempat yang sama. Ke kabut, kerasa dingin, kerasa takut, yang selama ini aku bungkam rapat. Karena mungkin, aku pernah ada di posisi Juliana. Dan mungkin, aku beruntung bisa kembali. Saat itu, aku belum tahu kenapa tubuhku mulai bereaksi begitu aneh. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi seperti tubuhku sedang mencoba mengingat sesuatu yang selama ini aku tolak untuk dikenang. Tanganku berkeringat, leherku kaku, dan dari ujung kaki sampai punggungku muncul rasa dingin yang aneh, seperti kabut. Wajah Juliana itu jurang yang dalam, drone yang menyorot dari atas. Semuanya terasa terlalu familiar. Lalu, dalam 1 detik, kilat samar muncul di pikiranku. Potongan gambar, tenda, senter, kabut, suara orang berteriak, lalu senyap. Aku menggigit bibirku keras-keras waktu itu, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa takut itu nggak logis. Seperti tubuhku tahu sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh pikiranku. Dan rasa itu terus menghantui selama berhari-hari. Sampai akhirnya aku menyerah. Dan membiarkan satu demi satu memori itu muncul lagi. Ada sesuatu yang belum selesai di dalam diriku. Aku mulai menyadari, rasa sesak itu bukan cuma karena berita Juliana. Itu lebih dalam. Seperti sebuah luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Potongan-potongan memori mulai muncul, tapi tidak utuh. Aku melihat kabut, lampu senter dari jauh, suara langkah kaki yang tak jelas arah, dan rasa dingin yang menusuk sampai tulang. Wajah-wajah samar, nada suara yang panik. Lalu, gelap. Aku mencoba mengingat lebih dalam, tapi selalu terhenti di titik yang sama. Seperti ada penghalang yang tidak bisa kutembus. Seperti otakku sengaja melindungiku dari sesuatu yang lebih menakutkan. Itu bukan mimpi, aku tahu itu nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku mengakui pada diriku sendiri. Memori itu berasal dari Rinjani. 3 tahun. Selama itu aku menyimpan semuanya sendiri. Aku tidak pernah benar-benar menceritakan apa yang terjadi. Bahkan pada keluargaku. Bahkan pada sahabatku yang ikut naik gunung waktu itu. Aku hanya bilang, aku kelelahan, sempat nyasar sedikit, tapi sudah ditolong. Padahal, aku tahu itu bohong. Aku tahu, ada bagian dari diriku yang tidak pernah kembali sejak hari itu. Bagian yang masih tertinggal di kabut Rinjani, bersama kenangan yang sengaja kutimbun dalam-dalam. Tapi malam itu, setelah kulihat wajah Juliana di layar ponselku, dan semua rasa itu menyerbu dalam diam, aku sadar, aku tidak bisa diam selamanya. Karena kalau aku terus menyembunyikannya, aku juga sedang menyangkal bahwa aku masih hidup. Masih hidup, karena seseorang menyelamatkanku. Seseorang yang waktu itu tidak kukenal. Seseorang yang kini, wajahnya muncul di layar berita. Namanya Agam Rinjani. Dan malam ini, aku putuskan untuk bercerita. Untuk pertama kalinya. Bukan hanya tentang apa yang terjadi di gunung itu, tapi tentang bagaimana aku akhirnya bisa pulang. Rinjani adalah ide Rio. Dari awal semester terakhir, dia udah ngomporin kita semua. Ayolah, sekali aja naik bareng sebelum wisuda. Biar ada cerita, katanya. Kami berenam akhirnya sepakat. Dan seperti biasa, yang lebih banyak ribut bukan soal logistik, tapi soal outfit. Salah satu temanku bahkan beli sepatu baru hanya buat foto di puncak. Padahal dia sendiri takut lintah. Aku ingat betul, malam sebelum berangkat, grup chat kami rame banget. Stiker lucu, peta jalur, bercandaan receh soal siapa yang bakal pingsan duluan. Waktu itu, nggak ada satupun dari kami yang membayangkan bahwa perjalanan ini akan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Waktu itu, yang ada cuma tawa, semangat, dan keyakinan bahwa semuanya akan jadi kenangan indah. Aku juga ikut semangat, meski dalam hati kecilku, ada perasaan yang sedikit aneh.
Bukan takut, tapi semacam firasat. Yang waktu itu, kupikir cuman grogi biasa. Kami ngumpul di kampus 2 hari sebelum berangkat. Bukan rapat serius, tapi lebih ke keributan antara mie instan, sleeping bag, dan siapa yang harus bawa nesting. Seseorang nyeletuk, "Kita ini naik gunung atau pindahan kos?" Tawa kami pecah. Waktu itu, semuanya terasa ringan. Malam keberangkatan, kami berenam naik motor dari Malang ke Banyuwangi. Boncengan, ransel besar, jaket tebal, dan lampu kota yang terus kami tinggalkan di belakang. Kami menembus malam, seperti petualang nekat yang belum tahu akan menghadapi apa. Tiba di Banyuwangi menjelang subuh. Langit masih ungu. Angin laut menyapa lebih dingin dari yang kami bayangkan. Tanpa banyak istirahat, kami lanjut naik kapal menuju Bali. Lalu dari Bali, lanjut lagi dengan kapal menuju Lombok. Dan di kapal yang terakhir itu, ada insiden yang masih kami ledek sampai sekarang. Rio muntah. Parah. Katanya dia kuat naik gunung, tapi ternyata mabuk laut. Kami duduk mengelilinginya sambil tahan tawa. Satu tangan kasih minyak angin, tangan lainnya ngerekam buat bahan ejekan nanti. Anehnya, justru momen itu yang bikin kami makin kompak. Kami nggak sadar, saat tertawa di atas geladak kapal itu, kami sedang melangkah perlahan ke arah cerita yang tak pernah kami duga. Cerita yang akan mengubah salah satu dari kami. Selamanya. Begitu sampai di base camp, warga sekitar menyambut kami dengan ramah. Langit Lombok tampak cerah, seperti merestui langkah kami untuk menyatu dengan alam. Kami sempat duduk sebentar sambil minum teh manis dan mie rebus dari warung kecil. Keringat belum keluar, tapi semangat sudah terasa membuncah. Rio langsung pasang kamera di dadanya. "Biar kayak vlogger gunung," katanya sambil tertawa. Kami memulai pendakian dengan penuh euforia. Langkah awal terasa enteng. Canda masih ramai. Langkah kami diiringi suara sendal gunung yang saling gesek di tanah berbatu. Beberapa dari kami saling salip, adu cepat, lalu berhenti karena kehabisan napas. Udara mulai berubah. Pepohonan mulai berganti dengan ilalang tinggi yang bergoyang pelan. Di pos pertama, kami masih bisa foto-foto. Aku sendiri masih tersenyum, meski lutut mulai terasa pegal. Tapi semakin naik, jalur semakin menanjak. Langkah makin lambat. Peluh makin deras. Dan tawa perlahan berubah jadi napas yang saling kejar-kejaran. Namun satu hal yang tak berubah. Semangat kami. Kami percaya. Puncak sudah menunggu. Dan tidak ada yang ingin terlihat lemah di hadapan teman-teman sendiri. Waktu itu, aku masih merasa mampu. Atau, setidaknya, aku ingin terlihat begitu. Pos kedua. Aku mulai kehilangan tenaga. Langkahku makin pelan, bahkan napas terasa menyakitkan. Setiap kali aku angkat kaki, dengkulku gemetar. Kadang aku menoleh ke belakang, pura-pura foto pemandangan. Padahal aku cuma butuh berhenti sebentar. Tapi aku nggak mau terlihat lemah. Yang lain masih semangat, masih tertawa, masih sempat saling ledek siapa yang akan duluan sampai puncak. Aku ikut tertawa, aku ikut berjalan. Tapi di dalam, aku mulai kalah. Tubuhku ingin berhenti. Tapi pikiranku bilang, jangan. Nanti kamu jadi beban, nanti kamu dikira manja, nanti kamu bikin yang lain khawatir. Jadi aku lanjut. Tiap langkah seperti menyeret batu. Tapi aku terus pasang senyum. Menyembunyikan semua itu di balik jaket tebal dan kacamata hitam. Seakan semua baik-baik saja. Padahal, aku tahu. Kalau aku terus memaksakan diri, aku bisa jatuh kapan saja. Kami tiba di pos 3 pada Balong. Langit mulai berubah warna. Udara jadi lebih dingin. Dan angin kering mulai menusuk kulit meski matahari belum tenggelam. Saat itu, aku merasa benar-benar habis. Kakiku mulai kram. Bahuku nyeri karena beban ransel. Napas rasanya seperti dicuri setengah-setengah. Tapi aku tetap berdiri di sana, menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Sampai akhirnya, saat semua sedang duduk, membuka snack dan peta jalur, aku bilang, "Kayaknya aku mau nunggu di sini aja. Ya, kalian lanjut aja ke Pelawangan. Nanti kita turun bareng." Mereka semua menoleh. Rio sempat protes, tapi aku cepat tersenyum dan menepuk bahunya. Aku cuma butuh istirahat panjang. Enggak apa-apa, aku aman. Aku tunjukkan tenda kecil yang bisa kupasang di dekat semak agak landai. Tempatnya tidak jauh dari jalur, tapi cukup tersembunyi. Dengan setengah hati, mereka mengangguk. Meninggalkanku dengan jaket tebal, logistik cukup, dan ucapan, "Tunggu kami. Paling lambat besok siang kita turun." Aku melambaikan tangan. Senyum di bibirku masih ada. Tapi saat punggung mereka menghilang,
dan suara langkah terakhir memudar di balik batu dan kabut. Baru aku sadar, untuk pertama kalinya dalam pendakian ini, aku sendirian. Aku duduk di depan tenda, melihat ke arah jalur yang tadi mereka lewati. Tak ada lagi suara, tak ada lagi tawa. Hanya sisa jejak kaki yang perlahan hilang tertutup tanah lembab. Awalnya terasa damai. Aku sempat menyeduh teh, membuka roti, dan merebahkan badan di dalam tenda. Kupikir, ini cuma istirahat biasa. Tapi setelah 1 jam, kabut mulai turun. Perlahan, diam, dan tebal. Tenda yang tadinya bisa kulihat jelas dari jalur, sekarang seperti lenyap di balik kabut. Langit yang cerah tadi, mendadak abu-abu. Aku keluar dari tenda, berdiri sambil memeluk tubuh sendiri. Angin mulai berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Aku mencoba menenangkan diri. Ku coba meyakinkan diriku bahwa semua baik-baik saja. Tapi jujur, waktu itu ada suara kecil dalam hati yang mulai berbisik. Kamu sendirian di gunung, dan tidak ada yang tahu kamu di mana persisnya. Aku ingin kembali duduk. Tapi kali ini, bukan karena lelah, karena takut. Bukan takut pada binatang liar, tapi takut pada keheningan yang terlalu panjang. Takut pada pikiranku sendiri, yang mulai bertanya, bagaimana kalau mereka tidak bisa menemukanku nanti? Semuanya dimulai dari 1 langkah kecil. Aku merasa posisi tendaku agak miring. Malam akan segera datang, dan aku ingin berpindah ke tempat yang lebih datar, lebih aman dari angin. Aku bawa senter kecil dan mulai berjalan ke arah samping, hanya beberapa meter dari tenda. Tapi kabut terlalu tebal. Dalam 5 langkah saja, pandanganku mulai kabur. Dataran ilalang berubah jadi siluet gelap tak berujung. Aku sempat menoleh ke belakang, tapi tak ada apa-apa. Tenda yang tadi ada di sana hilang. Aku panik, tapi mencoba tenang. Kupikir, aku bisa mundur dan mengikuti jejak sendiri. Tapi tanahnya basah. Jejakku sudah lenyap. Aku berputar, sekali, 2 kali, dan semuanya tampak sama. Ilalang, batu, kabut, diam. Aku teriak minta tolong. Suaraku langsung ditelan udara dingin. Tak ada jawaban, hanya gema samar. Dan detak jantungku sendiri. Langkah kecil itu, yang niatnya hanya untuk mencari tempat yang lebih nyaman, telah menjauhkan aku dari satu-satunya titik yang membuatku merasa aman. Dan sekarang, aku benar-benar hilang. Malam datang seperti jatuh dari langit. Cepat, tanpa aba-aba. Kabut yang sejak tadi menggantung, kini berubah jadi tirai gelap. Udara makin menusuk. Senter kecilku mulai redup. Tanganku gemetar memeluk jaket yang rasanya tak lagi cukup hangat. Aku berjongkok di balik batu besar, berharap bisa sedikit terlindung dari angin. Tapi angin gunung tak pernah peduli siapa yang lelah, siapa yang hilang. Aku coba buka roti yang tadi kubawa, tapi mulutku kaku. Tenggorokan seperti tertutup debu. Aku hanya bisa meneguk sedikit air dari botol yang tinggal separuh. Waktu terasa beku. Tak ada jam, tak ada sinyal, tak ada suara. Hanya degup jantungku yang makin cepat, lalu melambat. Seperti tubuhku mulai menyerah. Aku ingin menangis, tapi bahkan air mata tak sempat turun. Aku duduk memeluk lutut, lalu rebah perlahan, tanpa sadar, di tanah yang dingin dan lembab. Langit hitam, angin memekakan telinga, dan pikiranku mulai kosong. Malam itu, aku benar-benar pasrah. Jika aku tak ditemukan, setidaknya tubuhku akan tertidur di bawah langit yang sama dengan mereka. Mereka yang kupikir akan kembali ke pos 3 dan menepati janji. Tapi mungkin, mereka juga sedang panik mencariku. Dan di antara sunyi yang mencekik itu, aku menutup mata. Tak tahu, apakah aku akan bangun lagi. Aku terbangun, atau mungkin tidak pernah benar-benar tidur. Tubuhku basah, bukan karena hujan, tapi embun yang menggumpal di jaketku. Langit masih kelabu. Atau mungkin sudah pagi, tapi kabut menutup semua petunjuk. Aku duduk perlahan, tulang punggungku nyeri. Kakiku terasa kebas. Kepalaku berat seperti dihantam batu semalaman. Aku mencoba berdiri, tapi langsung terduduk lagi. Dunia di sekitarku seperti berputar. Tak ada suara, tak ada warna. Hanya abu-abu yang melingkupiku dari segala arah. Aku coba mengingat, berapa lama aku tertidur. Apakah ini pagi hari atau sore? Aku bahkan tak tahu. Hari ini hari apa? Aku buka botol minum. Tinggal beberapa teguk. Logistik? Masih ada roti dan 2 bungkus makanan kering di dalam tas. Tapi entah kenapa, aku takut membuka ransel. Takut aku malah kehilangan semua kalau tanganku gemetar. Atau kalau aku jatuh. Jadi aku tahan. Aku simpan. Seolah-olah ada hari esok yang lebih butuh itu daripada hari ini. Aku melangkah, atau lebih tepatnya,
menyeret kakiku beberapa meter dari tempatku terbangun. Lalu berhenti, karena aku sadar, aku sama sekali tak tahu aku sedang mengarah kemana. Apakah itu jalur pulang, atau makin masuk ke hutan? Otakku tak memberi jawaban, dan yang tersisa hanya rasa pusing, mual, dan ketakutan yang semakin tumbuh diam-diam. Aku duduk lagi, menarik napas dalam, tapi dada terasa sesak. Hari kedua ini, aku mulai merasakan hal yang lebih menakutkan dari rasa lapar atau dingin, yaitu kehilangan kendali atas waktu, dan perlahan, atas diriku sendiri. Hari ketiga, aku tidak tahu pasti sudah pukul berapa. Aku juga tidak yakin hari benar-benar berganti. Tapi tubuhku tahu. Tubuhku mulai menyerah. Tanganku pucat. Bibirku pecah. Kakiku terasa bukan milikku lagi. Dan di dalam dada, seperti ada yang runtuh perlahan. Aku sudah tidak ingin berdiri. Bahkan duduk pun, rasanya percuma. Aku hanya ingin rebah. Tak peduli di mana. Tak peduli dinginnya menusuk atau tanahnya basah. Aku hanya ingin diam. Aku sempat berpikir, mungkin aku gak akan bisa keluar dari sini. Mungkin gunung ini akan tetap memelukku lebih lama dari yang aku kira. Lucu ya. Katanya gunung bisa mempertemukan manusia dengan dirinya sendiri. Tapi aku justru kehilangan semuanya. Aku hilang dari dunia, dari peta, dari ingatan teman-temanku. Dan hampir hilang dari diriku sendiri. Aku memeluk ranselku seperti memeluk seseorang. Lalu aku bisikan pelan dalam hati, maafin aku kalau aku belum bisa pulang. Lalu aku diam, mata terpejam, menanti apapun yang datang lebih dulu, bantuan, atau pagi. Aku bangun karena suara, bukan dari luar, tapi dari perutku sendiri. Lapar yang terasa sampai ke dada, haus yang bikin lidahku seperti terbakar. Aku tahu aku gak bisa terus diam. Aku harus melakukan sesuatu. Pelan-pelan aku buka ransel. Tanganku gemetar saat menarik sisa roti, dan satu bungkus makanan kering yang masih tersisa. Air. Tinggal seteguk 2. Aku makan perlahan. Setiap kunyahan seperti perpisahan. Dan aku sempat berpikir, kalau saja aku gak ikut naik gunung hari itu, mungkin sekarang aku lagi duduk di rumah. Makan masakan ibu, dengar suara TV, tidur di kasur empuk, selimut hangat, dan bau bantal yang familiar. Aku menelan sisa makanan tanpa rasa. Air kuteguk sedikit, sampai benar-benar habis. Dan setelah itu, tinggal aku, dan sunyi. Aku kumpulkan tenaga. Kupanggil. Sekuat-kuatnya. Halo! Suara itu melesat ke kabut dan menghilang, seolah gunung ini tidak pernah punya dinding untuk memantulkan gema. Aku coba lagi. Lebih keras, lebih panjang. Suaraku parau, tapi aku terus teriak. Kupukul batu dengan logam senter. Apapun, asal terdengar. Tapi, yang datang hanya angin. Dan bayangan ilalang yang bergoyang seperti mengejek. Tak ada jawaban. Tak ada suara langkah. Tak ada drone. Tak ada peluit tim SAR. Aku merasa kecil sekali, seperti bisikan di tengah lautan. Sampai akhirnya aku duduk kembali, dan hanya bisa menatap ke depan. Menunggu. Entah apa. Rasa lelahnya bukan cuma di badan, tapi di hati. Karena kadang, yang lebih menyakitkan dari hilang adalah saat kamu sudah berteriak sekuat tenaga, dan dunia memilih diam. Aku lupa sudah berapa kali aku memejamkan mata hari itu. Bukan untuk tidur, tapi karena lelah. Tubuhku terasa ringan. Tapi bukan ringan yang menyenangkan, lebih seperti kehilangan rasa. Dan tepat ketika aku mulai pasrah, ada suara. Bukan dari dalam kepalaku, bukan dari kabut atau angin, tapi benar-benar suara. Langkah, jelas, tergesa-gesa, berat. Aku membuka mata setengah sadar. Kepalaku berat, pandanganku buram. Lalu ada suara laki-laki memanggil. Pelan, tapi penuh tenaga. Halo, ada orang. Jantungku berdebar keras. Itu bukan khayalan. Aku coba bangkit, tapi tubuhku tidak menurut. Yang bisa kulakukan hanya menjatuhkan batu kecil ke arah suara itu. Lemah, tapi cukup. Langkah itu semakin dekat. Suara kaki menembus semak. Siluet seseorang mulai tampak di balik kabut. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi dari cara dia mendekat, aku tahu. Orang ini tahu apa yang dia lakukan. Ia jongkok di sampingku, bicara pelan. Wajahnya teduh, tapi tak sempat kutangkap jelas. Lalu ia cek nadiku. Mengangguk kecil. Dan tanpa banyak kata, dia mulai mengangkat tubuhku perlahan. Dengan cara yang sangat hati-hati. Saat itu, aku hanya bisa menangis pelan. Entah karena sakit, entah karena lega, atau mungkin karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Aku tidak ingat kapan tepatnya tubuhku diangkat. Mungkin hanya beberapa menit setelah dia menemukanku,
Atau mungkin lebih lama. Waktu terasa tidak nyata di tempat seperti itu. Tapi aku ingat satu hal. Aku digendong. Punggungnya hangat. Napasnya teratur. Dan langkahnya mantap. Meski jalan yang dia lewati pasti tidak mudah. Aku tak bisa buka mata. Tapi aku merasa aman. Untuk pertama kalinya setelah 3 hari, aku tahu aku tidak sendiri lagi. Kadang aku dengar ia berbicara. Entah bicara ke siapa. Mungkin ke dirinya sendiri. Mungkin kepadaku. Atau mungkin ke alam. Lalu semuanya gelap. Aku hanya ingat satu suara sebelum kesadaranku benar-benar hilang. Suara langkah kaki menembus ilalang. Dan kalimat pelan dari pria itu. Tenang ya, kita turun bareng. Setelah itu, tidak ada apa-apa lagi. Hanya gelap. Tapi kali ini, gelap yang terasa hangat. Saat aku membuka mata, bau antiseptik menyambutku. Bukan bau kabut. Bukan bau tanah basah. Bukan gemerisik ilalang. Aku di rumah sakit. Selimut putih. Infus. Suara monitor. Ibuku menangis di sisi ranjang sambil menggenggam tanganku. Tubuhku lemah, tapi hidup. 3 hari setelah dinyatakan hilang, aku ditemukan. Mereka bilang aku selamat dari hipotermia, luka memar, dan dehidrasi berat. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa mereka lihat dari luar. Aku berubah. Sejak saat itu, aku tidak pernah benar-benar bicara banyak tentang apa yang terjadi di Rinjani. Bahkan ke orang-orang terdekatku. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya bilang, aku tersesat, lalu diselamatkan. Tapi siapa yang menyelamatkan? Aku juga tak benar-benar tahu. Semuanya seperti mimpi yang setengah sadar. Terlalu samar untuk dipastikan. Terlalu dalam untuk diabaikan. Aku kembali ke dunia. Tapi sebagian dari diriku masih tertinggal di sana. Dan aku berubah. Sejak saat itu, aku tidak pernah benar-benar bicara banyak tentang apa yang terjadi di Rinjani. Bahkan ke orang-orang terdekatku. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya bilang, aku tersesat, lalu diselamatkan. Tapi siapa yang menyelamatkan? Aku juga tak benar-benar tahu. Semuanya seperti mimpi yang setengah sadar. Terlalu samar untuk dipastikan. Terlalu dalam untuk diabaikan. Aku kembali ke dunia. Tapi sebagian dari diriku masih tertinggal di sana. Dan semua itu, kupikir sudah selesai. Sampai suatu malam, aku melihat wajah itu di layar ponselku. Aku zoom fotonya. Lama. Pelan. Berulang-ulang. Ada sesuatu di wajah laki-laki itu yang terasa familiar, walau samar. Sudut matanya. Cara dia menunduk. Lalu ingatan itu muncul. Samar. Tapi cukup kuat untuk membuatku menggigil. Punggung itu. Langkah kaki yang mantap di tengah kabut. Nada suara tenangnya. Cara dia memanggilku. Tenang ya, kita turun bareng. Itu dia. Orang itu. Dia yang menggendongku keluar dari hutan. Yang membawaku pulang. Tanpa pernah ku tahu namanya. 3 tahun aku bungkam. Berpikir semua cuma bayangan samar dalam kepala. Ternyata tidak. Dia nyata. Dan sekarang, semua orang memanggilnya Agam Rinjani. Aku baru benar-benar tahu siapa yang menyelamatkanku. Aku tidak tahu harus menghubungimu lewat apa. Atau apakah kau bahkan akan ingat aku. Tapi jika suatu hari kau menonton ini atau mendengarnya, aku ingin bilang terima kasih. Bukan cuma karena kau menyelamatkan nyawaku, tapi karena kau menyelamatkan sisa hidupku. Karena setelah kejadian itu, aku belajar satu hal yang paling penting. Bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus bertahan. Dan bertahan, kadang cukup hanya dengan percaya bahwa akan ada seseorang yang muncul di tengah kabut. Seperti kau, Agam, 3 tahun lalu, di Rinjani. Terima kasih, karena sudah jadi bukti bahwa harapan itu nyata. Dan untuk siapapun yang akan naik gunung, ingatlah, alam bisa memberi keindahan, tapi juga bisa mengambil segalanya dalam sekejap. Jangan remehkan tubuhmu, jangan abaikan instingmu, dan jangan pernah malu untuk berkata, aku tidak sanggup. Terkadang, satu langkah mundur adalah jalan pulang terbaik. Karena sekali kau memutuskan untuk pergi, kau tahu, mungkin kau tak akan pernah kembali.